Tak tahu malu, mertuaku mengejak orang tuaku yang belum umroh, mereka tak tahu kalau uang orang tuaku turut membantunya. Halo Bunda. Apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Pernikahan adalah impian yang lama ku nanti. Sejak kecil, aku selalu membayangkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan dikelilingi oleh keluarga yang saling mendukung. Aku tumbuh dalam keluarga sederhana yang penuh kasih sayang. Orang tuaku selalu mengajarkan bahwa pernikahan bukan sekadar menyatukan dua insan, tetapi juga dua keluarga yang berbeda latar belakang dan kebiasaan. Maka, ketika Mas Ferry melamarku, aku merasa hidupku akhirnya akan memasuki babak baru yang indah. Aku dan Mas Ferry menikah dengan segala kesederhanaan. Tidak ada pesta mewah, tidak ada kemewahan yang berlebihan. Yang terpenting bagi kami adalah pernikahan yang sakral dan penuh berkah. Aku merasa bahagia melihat wajah kedua orang tuaku yang tersenyum lega di hari pernikahanku. Mereka rela berkorban agar aku bisa menikah dengan layak, meski mereka sendiri hidup dengan penuh keterbatasan. Aku tahu betapa besar harapan mereka agar aku mendapatkan pasangan yang baik dan keluarga mertua yang bisa menerimaku dengan tulus. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tak lama setelah menikah, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan dengan mertuaku, terutama dengan Bu Ida. Awalnya, aku mencoba berpikir positif. Mungkin beliau hanya butuh waktu untuk menerimaku sebagai bagian dari keluarganya. Aku berusaha menghormati beliau, mengikuti kebiasaan yang ada di rumah mertua, dan mencoba beradaptasi. Aku selalu menyapa beliau dengan sopan, membantu pekerjaan rumah, bahkan berusaha memasak makanan kesukaannya. Namun, semakin lama aku tinggal di rumah mertua, semakin aku menyadari bahwa aku tidak benar-benar diterima di sana. Sejak awal menikah, aku sudah menyadari bahwa Bu Ida bukan tipe mertua yang lembut dan penuh kasih sayang. Sikapnya dingin, suaranya tajam, dan kata-katanya seringkali membuatku merasa tidak nyaman. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah perbedaan karakter, bahwa mungkin beliau hanya butuh waktu untuk menerima kehadiranku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa sikapnya bukan sekadar ketidakterbukaan, melainkan ketidaksukaan yang nyata terhadapku. Awalnya, aku berpikir mungkin aku yang terlalu sensitif. Tapi semakin lama aku tinggal di rumah mertua, semakin jelas bahwa Bu Ida memang punya kebiasaan mengkritik apapun yang kulakukan. Aku bangun pagi-pagi, membereskan rumah, memasak sarapan untuk suamiku, dan memastikan segala sesuatu dalam keadaan rapi. Namun, Bu Ida tetap saja menemukan celah untuk mengomentari pekerjaanku. "Dinda, kalau nyapu jangan asal-asalan. Lantai masih kotor tuh," katanya suatu pagi saat aku baru saja selesai membersihkan rumah. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum, dan mengulangi pekerjaanku. Aku tahu, jika aku membantah atau mencoba menjelaskan, beliau hanya akan semakin memperkeruh suasana. Namun, yang paling membuatku sakit hati bukan hanya kritikannya tentang pekerjaan rumah, melainkan juga tentang latar belakang keluargaku. Aku berasal dari keluarga sederhana, sementara Bu Ida selalu merasa dirinya lebih berkelas. Ia sering membandingkan kebiasaanku dengan kebiasaan keluarga mereka. "Dinda, di sini kita terbiasa hidup rapi dan bersih, jangan bawa kebiasaan dari kampung ya," katanya suatu kali. Ucapannya menusuk hati. Aku ingin membalas bahwa aku dibesarkan oleh orang tua yang sangat menjaga kebersihan dan kerapihan, tapi aku memilih diam. Aku sadar, di rumah ini, suaraku tak akan pernah lebih penting dari kata-katanya. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap bersikap baik. Aku ingin menjadi menantu yang berbakti, yang bisa diterima dengan baik oleh keluarga suamiku. Tapi semakin aku berusaha, semakin banyak kritik yang kudapat. Jika aku diam, aku dianggap terlalu pasif. Jika aku mencoba berbicara, aku dianggap kurang ajar. Aku serba salah. Yang membuatku semakin sedih adalah sikap Mas Ferry yang hanya diam ketika ibunya mengkritikku. Setiap kali aku mencoba bercerita tentang perasaanku, ia selalu berkata, "Sudahlah, sayang. Ibu memang begitu orangnya. Jangan terlalu dipikirkan." Aku tahu Mas Ferry tidak berniat jahat. Ia hanya tidak ingin memperkeruh keadaan.
Tapi bagiku, sikapnya yang pasif hanya membuat luka di hatiku semakin dalam. Aku butuh seseorang yang membelaku, yang bisa mengatakan pada Bu Ida bahwa aku adalah istrinya, bagian dari keluarganya, yang layak dihormati. Hari-hari berlalu dengan berat. Aku mulai merasa bahwa rumah ini bukan tempat yang bisa memberiku kenyamanan. Aku merasa seperti orang asing di tengah keluarga suamiku sendiri. Aku hanya bisa menahan diri, berharap bahwa suatu hari, Bu Ida akan melihat ketulusanku dan berhenti mengkritik segala hal tentangku. Namun, entah kapan hari itu akan tiba. Ataukah mungkin, hari itu tak akan pernah datang? Hari itu, aku duduk di ruang tamu bersama keluarga suamiku setelah makan siang. Bu Ida sedang berbincang dengan beberapa saudara iparku, sementara aku hanya mendengarkan, sesekali tersenyum agar tetap terlihat sopan. Aku sudah terbiasa menjadi pendengar dalam keluarga ini, karena setiap kali aku mencoba ikut berbicara, selalu saja ada sindiran yang membuatku merasa lebih baik diam. Awalnya, percakapan mereka hanya seputar hal-hal ringan, tentang harga bahan pokok yang semakin naik, tentang tetangga yang baru saja merenovasi rumah, dan tentang kabar saudara jauh yang baru pulang dari Tanah Suci. Aku tidak terlalu memperhatikan sampai akhirnya Bu Ida berkata dengan nada yang dibuat-buat, "Ya ampun, zaman sekarang masih ada ya orang tua yang belum umroh? Padahal kalau niat dan usaha, pasti bisa. Masa sih nggak ada uang?" Aku tersentak. Hati kecilku langsung merasa tidak enak. Aku tahu siapa yang ia maksud. Orang tuaku. Aku berusaha menahan ekspresi wajahku agar tetap netral, tapi dadaku terasa sesak. Bagaimana mungkin seorang ibu yang baru saja pulang dari umroh bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Bagaimana mungkin beliau bisa dengan begitu mudahnya merendahkan orang yang belum berkesempatan pergi ke Tanah Suci? Aku menggenggam ujung jilbabku erat, berusaha menenangkan diri. Aku tidak ingin menanggapi dengan emosi, tapi aku juga tidak bisa terus diam. Aku menoleh ke arah Mas Ferry, berharap suamiku akan mengatakan sesuatu untuk menengahi atau setidaknya mengalihkan pembicaraan. Tapi seperti biasa, Mas Ferry hanya diam, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Aku tahu, dalam hatinya, ia juga merasa tidak nyaman, tapi ia lebih memilih menghindari konflik daripada membelaku. Bu Ida melanjutkan, orang tua yang mampu seharusnya mendahulukan umroh. Bukan malah sibuk dengan hal-hal duniawi. Kasihan, nanti di akhirat ditanya kenapa tidak segera ke Baitullah, bagaimana coba? Aku menelan ludah. Aku tahu orang tuaku bukan orang kaya. Mereka hidup sederhana, tapi mereka tidak pernah mengeluh. Ayah dan ibu selalu mengutamakan pendidikan anak-anak mereka di atas segalanya. Mereka rela bekerja keras agar aku dan saudara-saudaraku bisa hidup lebih baik. Dan yang paling penting, mereka tidak pernah mengeluhkan ketidakmampuan mereka ke orang lain, apalagi menyindir atau merendahkan orang lain yang lebih miskin dari mereka. Aku menatap Bu Ida, berusaha menahan gejolak di hatiku. Tapi semakin lama aku diam, semakin sakit rasanya. Aku akhirnya berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Bu, memangnya ibu lupa siapa yang membiayai umroh ibu kemarin?" Bu Ida terdiam sejenak, lalu menatapku dengan dahi berkerut. "Ya dari Ferry lah. Masa kamu nggak tahu?" Jawabnya dengan nada yang terdengar meremehkan. Aku menghela napas panjang, mencoba mengontrol emosiku. "Tapi dari mana Mas Ferry dapat uang itu, Bu?" Tanyaku lagi. Bu Ida masih tampak kebingungan, seolah tidak memahami kemana arah pembicaraan ini. "Ya kerjalah," katanya dengan nada seolah aku ini bodoh karena menanyakan hal yang sudah jelas. Aku tersenyum miris. "Mas Ferry memang kerja, Bu. Tapi waktu itu dia sedang butuh uang tambahan. Dan siapa yang memberi pinjaman tanpa ragu? Orang tuaku. Mereka memberikan uang itu dengan ikhlas, bahkan tanpa meminta Mas Ferry mengembalikannya. Jadi, kalau ibu bisa pergi umroh, itu karena bantuan dari mereka." Hening. Ruangan yang tadinya dipenuhi percakapan ringan kini terasa begitu sunyi. Aku bisa melihat perubahan ekspresi di wajah Bu Ida. Wajahnya yang tadi penuh keangkuhan perlahan memerah. Aku tidak tahu apakah itu karena malu atau karena marah. Aku tidak peduli.
Aku hanya ingin beliau menyadari bahwa kata-kata yang ia ucapkan barusan begitu menyakitkan, tidak hanya untukku, tapi juga untuk orang tuaku yang tidak pernah menaruh kebencian sedikit pun padanya. Mas Ferry akhirnya menoleh ke arahku, matanya menunjukkan raut bersalah. Aku tahu dia pasti merasa tidak enak karena aku mengungkapkan hal itu di depan keluarganya. Tapi aku tidak peduli lagi. Selama ini aku sudah terlalu banyak menahan perasaan. Aku sudah cukup diam ketika Bu Ida merendahkanku, tapi kali ini, aku tidak bisa membiarkan orang tuaku dihina begitu saja. Bu Ida membuka mulutnya, seolah ingin membantah, tapi tak ada kata yang keluar. Mungkin karena ia sadar bahwa aku mengatakan kebenaran. Mungkin karena ia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk menyangkal. Aku menunggu apakah ia akan meminta maaf atau justru semakin marah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ia memilih diam, mengalihkan pandangan, dan tidak mengatakan apapun. Aku merasa lega, tapi sekaligus sedih. Aku tidak pernah ingin ada pertengkaran dalam keluarga. Aku hanya ingin dihormati sebagaimana mestinya. Aku hanya ingin suamiku lebih berani membelaku. Aku hanya ingin mertuaku sadar bahwa harta dan ibadah tidak bisa dijadikan alasan untuk merendahkan orang lain. Aku menghela napas pelan, lalu bangkit dari dudukku. Aku tidak ingin berada di ruangan ini lebih lama lagi. Aku melangkah keluar, meninggalkan mertuaku dengan wajah merah padam dan suamiku yang masih terdiam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah hubungan kami akan membaik atau justru semakin buruk. Tapi yang jelas, hari itu aku belajar satu hal, bahwa aku tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkan keluargaku. Setelah kejadian di ruang tamu itu, suasana di rumah terasa semakin tegang. Bu Ida memilih diam, tapi aku tahu diamnya bukan berarti ia sadar atas kesalahannya. Justru sebaliknya, aku bisa merasakan ketidaksukaannya semakin kuat. Cara ia menatapku semakin dingin, dan aku tahu dalam hatinya ia menyimpan dendam karena aku berani membalas perkataannya di depan keluarga. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama menahan diri. Kali ini, aku hanya ingin mempertahankan harga diri keluargaku. Malam itu, di kamar, aku duduk di tepi ranjang sambil menghela napas panjang. Aku merasa lelah, bukan hanya fisik tapi juga mental. Aku menoleh ke arah Mas Ferry yang duduk di ujung tempat tidur dengan ponsel di tangannya. Sejak tadi, ia belum mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi siang tadi. Aku menunggu, berharap ia akan mengatakan sesuatu. Tapi yang kudapat hanya keheningan. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku harus tahu apa yang ada di pikirannya. Dengan suara yang kutahan agar tetap tenang, aku bertanya, "Mas, kenapa diam saja?" Mas Ferry menoleh sekilas, lalu kembali menatap layar ponselnya. "Diam kenapa?" Jawabnya seolah tidak mengerti maksud pertanyaanku. Aku mengerjap, berusaha menahan rasa kecewa yang mulai menggunung. "Kenapa Mas nggak membelaku tadi? Kenapa Mas cuma diam saat Ibu menghina orang tuaku?" Tanyaku lagi, kali ini dengan suara yang sedikit bergetar. Mas Ferry menghela napas, lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Ia menatapku dengan wajah lelah. "Dinda, aku nggak mau ribut. Aku nggak mau memperkeruh suasana. Kamu tahu sendiri bagaimana sifat Ibu. Kalau kita membantah, dia pasti makin marah," katanya dengan nada yang terdengar seperti alasan. Aku menggeleng, tak percaya dengan jawabannya. "Jadi menurut Mas, lebih baik aku diam saja saat orang tuaku dihina? Lebih baik aku membiarkan Ibu terus menginjak-injak harga diriku dan keluarga kita?" Mas Ferry terdiam. Ia tidak langsung menjawab, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat untuk meredakan amarahku. Tapi kali ini, aku tidak butuh kata-kata manis. Aku butuh keberpihakannya. Aku butuh seseorang yang bisa berdiri di sampingku, melindungiku, dan menunjukkan bahwa aku tidak sendirian dalam menghadapi perlakuan Bu Ida. "Bukan begitu, Dinda." Mas Ferry akhirnya membuka suara, tapi suaranya terdengar lemah. "Aku cuma nggak mau kita semakin bermasalah dengan Ibu. Aku sudah cukup pusing dengan urusan kerjaan, dan aku nggak mau pulang ke rumah malah harus menghadapi pertengkaran setiap hari." Aku menatapnya dengan kecewa. "Jadi menurut Mas, selama ini aku menikmati semua ini?
Menurut Mas, aku bahagia saat terus-menerus dikritik, diremehkan, dan dihina. Suaraku mulai meninggi, meski aku berusaha keras menahannya. Mas Ferry mengusap wajahnya dengan frustasi. Bukan itu maksudku, sayang. Aku tertawa kecil, tapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa penuh ironi. Lalu apa maksud Mas? Mas Ferry selalu bilang gak mau ribut, gak mau memperkeruh suasana, gak mau bikin masalah. Tapi sadar gak sih Mas? Justru karena Mas terus diam, masalah ini jadi makin besar. Mas biarin aku dihina, Mas biarin aku ngerasa sendirian, dan yang lebih parah lagi, Mas biarin orang tua aku direndahkan. Aku bisa melihat ekspresi bersalah di wajahnya, tapi tetap saja, ia tidak mengatakan apa-apa untuk membelaku. Ia hanya diam, seperti biasa. Dan keheningan itu membuatku semakin sakit. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak ingin menangis, tidak ingin terlihat lemah di depannya. Tapi hatiku benar-benar hancur. Aku menikah dengan harapan memiliki pasangan yang akan selalu mendukungku, yang akan menjadi pelindungku. Tapi yang kudapat hanyalah seseorang yang terus memilih diam dan menghindar dari masalah. Aku berdiri dari tempat tidur, lalu berjalan ke arah jendela. Aku menatap langit malam yang gelap, mencoba menemukan ketenangan di antara ribuan bintang. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa terus bertahan dalam pernikahan seperti ini? Apakah aku sanggup menjalani kehidupan rumah tangga di mana aku harus selalu menghadapi mertua yang tidak menyukaiku dan suami yang tidak pernah membelaku? Aku menghela napas panjang. Aku tahu aku tidak bisa mengambil keputusan secara gegabah. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkan keluargaku. Jika Mas Ferry tidak bisa membelaku, maka aku sendiri yang akan melakukannya. Dan jika ini berarti aku harus melawan arus, maka aku siap menghadapi semuanya. Di dalam hati, aku berjanji, aku tidak akan lagi menjadi istri yang hanya diam dan menerima perlakuan buruk dari siapapun. Karena harga diri dan kebahagiaan tidak boleh dikorbankan, bahkan dalam pernikahan sekalipun. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, aku mulai merasa semakin jauh dari Mas Ferry. Aku tidak lagi bisa melihatnya sebagai seseorang yang bisa kuandalkan. Aku sadar, aku tidak bisa mengubah Bu Ida, tapi aku berharap setidaknya suamiku akan berdiri di sampingku. Namun, harapan itu terasa semakin mustahil setiap harinya. Aku merasa hampa. Sejak kecil, aku selalu diajarkan oleh orang tuaku bahwa pernikahan adalah tentang saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Tapi di rumah ini, aku merasa seperti seorang diri, menghadapi badai tanpa pelindung. Aku mencoba bertahan, tapi aku juga manusia. Ada batas kesabaran yang tidak bisa terus-menerus dipaksakan. Suatu sore, aku duduk sendirian di teras rumah mertua. Angin sepu-sepu berhembus lembut, tapi hatiku terasa berat. Aku menggenggam ponsel di tanganku, ragu untuk menelepon seseorang yang sudah lama ingin ku dengar suaranya, ibuku. Sejak menikah, aku jarang sekali mengeluh pada ibu. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Aku tidak ingin ia merasa sedih karena anak perempuannya tidak bahagia dalam rumah tangga. Tapi hari ini, aku benar-benar butuh tempat bersandar. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor ibu dan menunggu nada sambung. Tak lama, suara lembut itu menyapaku, "Dinda? Ada apa, Nak?" Begitu mendengar suaranya, air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku menutup mulutku, berusaha menahan isakan, tapi sepertinya ibu sudah menyadari ada sesuatu yang salah. "Dinda, kamu kenapa?" "Cerita sama ibu, Nak," suaranya penuh kekhawatiran. Aku menghela napas, mencoba mengatur suaraku agar tidak terdengar terlalu berantakan. "Bu, Dinda." Di seberang telepon, ibu terdiam sejenak. "Capek kenapa, Nak? Ada masalah sama Mas Ferry?" Aku menelan ludah. Bagaimana aku harus menjelaskan semuanya? Bagaimana aku harus mengatakan bahwa aku merasa sendirian dalam pernikahanku? Bahwa mertuaku terus-menerus merendahkanku dan suamiku hanya diam saja? Aku takut ibu akan semakin khawatir. Tapi di saat yang sama, aku benar-benar butuh seseorang yang bisa mendengarkanku tanpa menghakimi. "Bu, Dinda nggak kuat," ucapku akhirnya, suaraku nyaris berbisik. Ibu menarik napas panjang.
Nak, kalau kamu sudah merasa tidak bahagia dan tidak dihargai, kamu harus mulai berpikir. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup ini? Aku terdiam. Pertanyaan itu menghantamku seperti ombak besar. Selama ini, aku terlalu sibuk mencoba bertahan, terlalu sibuk berharap bahwa keadaan akan membaik. Tapi aku tidak pernah benar-benar bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku ingin terus hidup dalam pernikahan yang membuatku merasa tidak berharga? Atau aku ingin mencari kebahagiaan yang sesungguhnya? Ibu nggak akan pernah menyuruh kamu bertahan dalam sesuatu yang menyakiti hatimu, nak. Tapi kamu harus benar-benar yakin dengan keputusanmu. Kalau kamu ingin bertahan, pastikan kamu punya kekuatan untuk menghadapinya. Tapi kalau kamu ingin pergi, ibu akan selalu ada untukmu, kata ibu dengan suara lembut tapi penuh ketegasan. Air mataku semakin deras mengalir. Aku tahu ibu tidak akan pernah memaksaku. Ia hanya ingin aku bahagia. Tapi apakah kebahagiaan itu masih bisa kutemukan dalam rumah tangga ini? Aku menatap langit sore yang mulai berubah warna. Hatiku masih penuh kebimbangan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan jawaban sebelum aku kehilangan diriku sendiri. Setelah berbicara dengan ibu, pikiranku semakin kacau. Aku merasa seakan-akan terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Aku mencintai Mas Ferry, atau setidaknya, aku pernah mencintainya. Tapi bagaimana aku bisa terus mencintai seseorang yang bahkan tidak berusaha melindungiku? Bagaimana aku bisa bertahan dalam rumah tangga di mana aku selalu merasa sendirian? Aku mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini mungkin tidak ingin kuakui. Mas Ferry bukan hanya diam karena tidak ingin ribut, tetapi karena ia memang tidak peduli. Kalau ia peduli, seharusnya ia akan melakukan sesuatu. Seharusnya, ia akan berdiri di sampingku, menenangkan hatiku, dan berbicara pada ibunya untuk setidaknya menghormatiku. Tapi nyatanya, ia membiarkan semuanya terjadi begitu saja, seolah-olah ini bukan masalah yang perlu diselesaikan. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai merasa semakin jauh dari Mas Ferry. Kami tetap menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa, tapi semuanya terasa hampa. Aku masih melakukan tugas-tugasku sebagai istri, memasak, mencuci, merapikan rumah, tapi hatiku sudah tidak ada di dalamnya. Aku seperti robot yang hanya bergerak tanpa perasaan. Sikap Bu Ida pun semakin dingin. Aku tidak tahu apakah itu karena ucapanku tempo hari atau karena memang begitulah adanya. Tapi aku tidak peduli lagi. Dulu, aku selalu berusaha bersikap baik padanya, berharap suatu hari ia akan menerimaku. Tapi sekarang, aku sudah lelah. Aku tidak bisa terus mengemis kasih sayang dari seseorang yang jelas-jelas tidak menginginkanku dalam hidupnya. Suatu pagi, aku sedang duduk di meja makan sambil menyiapkan sarapan saat Mas Ferry turun dari kamar dengan ekspresi lelah. Aku menatapnya sekilas, lalu kembali fokus pada piring-piring yang kutata di meja. Aku tidak ingin memulai percakapan. Aku sudah terlalu sering mencoba berbicara dengannya, dan setiap kali, hasilnya selalu sama. Aku hanya berbicara pada dinding. Namun kali ini, Mas Ferry yang lebih dulu bersuara. Dinda, kamu kenapa sih belakangan ini? Tanyanya dengan nada yang terdengar sedikit jengkel. Aku mengangkat alis, menatapnya tanpa ekspresi. Kenapa? Tanyaku balik, meski aku tahu apa yang ia maksud. Kamu berubah. Kamu jadi dingin sama aku, katanya sambil mengambil secangkir teh. Aku tersenyum miris. Aku berubah? Apa ia baru menyadarinya? Selama ini, aku yang selalu berusaha agar rumah tangga ini tetap berjalan. Aku yang selalu menahan diri, menelan semua luka, dan berusaha terlihat baik-baik saja. Tapi sekarang, ketika aku mulai lelah, ketika aku mulai tidak peduli lagi, barulah ia menyadarinya. Aku capek Mas, jawabku akhirnya, suaraku lirih tapi penuh makna. Mas Ferry menghela napas, seolah mencoba memahami maksudku. Capek kenapa? Kamu nggak bilang apa-apa ke aku, katanya, dan aku bisa merasakan ketidaktulusannya dalam kata-kata itu. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari sesuatu di dalam matanya, sesuatu yang bisa meyakinkanku bahwa ia benar-benar peduli. Tapi yang kutemukan hanyalah kebingungan, atau mungkin kepura-puraan. Aku sudah sering bilang Mas,
Berkali-kali. Aku sudah mencoba bicara, aku sudah mencoba jujur tentang perasaanku. Tapi Mas selalu menghindar. Mas selalu pura-pura nggak tahu. Suaraku bergetar, bukan karena aku takut, tapi karena aku benar-benar kecewa. Mas Ferry mengerutkan keningnya. Dinda, aku nggak pernah pura-pura nggak tahu. Aku cuma nggak mau masalah ini semakin besar, dalihnya. Aku tertawa kecil, getir. Mas, masalah ini sudah besar sejak awal. Mas yang nggak pernah mau menghadapinya. Hening. Mas Ferry tidak langsung menjawab. Ia menatapku dengan wajah yang sulitku mengerti, antara kesal, bingung, atau mungkin tidak peduli. Aku tidak tahu lagi. Dan jujur saja, aku tidak ingin tahu lagi. Untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan sesuatu yang selama ini selalu kutolak untuk kupikirkan. Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh hidupku. Aku mulai berpikir bahwa mungkin aku harus pergi. Hari-hari setelah percakapanku dengan Mas Ferry terasa semakin berat. Aku seperti berjalan di atas kaca yang rapuh, setiap langkah terasa mengancam akan menjatuhkanku ke dalam kehancuran. Aku mencoba bertahan, mencoba mengabaikan perasaan kosong yang mulai menggerogoti hatiku, tapi semakin lama aku semakin menyadari bahwa bertahan dalam hubungan ini hanya akan membuatku semakin terluka. Mas Ferry tetap seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang berubah. Ia masih menjalani harinya tanpa beban, bangun pagi, pergi bekerja, dan pulang dengan ekspresi lelah yang sama. Seolah-olah tidak ada masalah yang perlu diselesaikan, seolah-olah rumah tangga kami masih baik-baik saja. Sementara itu, aku di rumah harus berhadapan dengan Bu Ida yang semakin hari semakin membuatku merasa seperti orang asing di rumah ini. Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang tamu, Bu Ida tiba-tiba datang dan duduk di kursi seberangku. Aku sudah bisa menebak bahwa ia tidak datang untuk berbicara baik-baik. Tatapan matanya dingin, penuh penilaian, seperti biasanya. Dinda, aku mau ngomong sama kamu, katanya tanpa basa-basi. Aku menegakkan punggungku, mencoba bersiap menghadapi apapun yang akan dikatakannya. Iya, Bu. Ada apa? Tanyaku dengan suara setenang mungkin. Bu Ida menatapku lama sebelum akhirnya berkata, kamu itu harus sadar diri. Dari awal aku nggak pernah setuju Ferry nikah sama kamu. Tapi karena dia maksa, ya aku biarin aja. Tapi sekarang, aku makin yakin kalau kamu itu bukan istri yang cocok buat anakku. Aku menggigit bibir, mencoba menahan perasaan yang bergejolak di dalam dadaku. Aku ingin marah, aku ingin membela diri, tapi di saat yang sama, aku juga mulai bertanya-tanya. Apakah yang dikatakannya ada benarnya? Apakah aku memang tidak cocok dengan Mas Ferry? Masalahnya apa, Bu? Tanyaku akhirnya, meski aku sudah bisa menebak apa yang akan dikatakannya. Bu Ida mendengus. Masalahnya? Kamu ini istri macam apa? Nggak bisa bikin suami nyaman, nggak bisa bikin rumah tangga tenang. Lihat aja, Ferry pulang kerja selalu kelihatan capek, stres. Harusnya kamu itu jadi tempat istirahat buat dia, bukan malah bikin suasana makin nggak enak. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Bu, kalau Mas Ferry kelihatan stres, itu bukan karena aku. Itu karena dia sendiri yang nggak mau menyelesaikan masalah. Dari awal, aku selalu berusaha baik sama ibu, aku selalu berusaha mengerti. Tapi ibu sendiri yang gak pernah mau menerimaku. Dan sekarang, ibu nyalahin aku seolah-olah semua ini salahku. Wajah Bu Ida memerah, tapi aku tidak peduli lagi. Selama ini, aku selalu diam, selalu menahan diri, selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Tapi tidak ada satupun yang cukup bagi Bu Ida. Aku mulai sadar bahwa tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak akan pernah bisa memenangkan hatinya. Dinda, jangan kurang ajar. Bentaknya. Kamu itu tinggal di rumah ini, makan dari rumah ini, kamu harus tahu tempat. Jangan sok membantah. Aku menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Aku tahu, jika aku terus berbicara, semuanya hanya akan semakin buruk. Jadi, tanpa berkata apa-apa lagi, aku bangkit dari tempat duduk dan pergi ke kamar. Aku bisa mendengar Bu Ida masih mengomel di belakangku, tapi aku tidak peduli lagi. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai. Aku merasa lelah.
Lelah menghadapi Bu Ida, lelah menghadapi Mas Ferry, lelah karena terus-menerus berusaha tanpa hasil. Malam itu, saat Mas Ferry pulang, aku sudah mengambil keputusan. Aku harus memikirkan diriku sendiri. Aku harus berhenti berharap pada sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Jika aku terus bertahan, aku hanya akan semakin kehilangan diriku sendiri. Aku harus mulai merencanakan langkahku. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar bahwa mungkin pergi adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang terus berkecamuk. Keputusan untuk pergi bukanlah sesuatu yang mudah. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku juga tidak ingin terus bertahan dalam keadaan yang membuatku merasa kecil dan tidak dihargai. Mas Ferry tertidur di sebelahku, napasnya teratur dan tenang, seolah tidak ada masalah yang membebani pikirannya. Aku menoleh, menatap wajahnya dalam remang-remang cahaya lampu tidur. Aku mencoba mencari sisa-sisa cinta yang dulu pernah ada di antara kami, mencoba mengingat alasan mengapa aku dulu memilih menikah dengannya. Tapi semakin lama aku menatapnya, semakin aku menyadari sesuatu yang menyakitkan, aku tidak lagi mengenalnya. Atau mungkin, aku baru sekarang melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Aku bangun dari tempat tidur dan berjalan ke jendela, menyingkap tirai untuk melihat keluar. Udara malam terasa dingin, tapi pikiranku masih penuh dengan kebimbangan. Aku berpikir tentang ibu dan ayah, tentang bagaimana mereka selalu mengajarkanku untuk menjadi perempuan yang kuat, yang tidak membiarkan dirinya diinjak-injak oleh siapapun. Lalu aku berpikir tentang diriku sendiri. Apakah aku sudah cukup kuat untuk pergi? Apakah aku sudah siap menghadapi kenyataan bahwa pernikahan ini mungkin memang tidak bisa diselamatkan? Esok paginya, aku memutuskan untuk keluar rumah sejenak. Aku butuh udara segar, butuh menjernihkan pikiranku. Tanpa mengatakan apapun pada siapapun, aku mengambil tas kecil dan berjalan keluar rumah. Aku tidak tahu harus pergi kemana, tapi langkahku membawa aku ke sebuah taman kecil di dekat perumahan. Aku duduk di bangku kayu di bawah pohon besar, membiarkan angin pagi menyapu wajahku. Aku menatap ke sekeliling, melihat anak-anak kecil yang bermain dengan ceria, pasangan lansia yang duduk berdua sambil mengobrol, dan beberapa orang yang berlari kecil untuk berolahraga. Mereka semua terlihat begitu bebas, begitu ringan, seolah dunia mereka tidak dibebani oleh masalah yang berat. Aku bertanya-tanya, kapan terakhir kali aku merasa seperti itu? Kapan terakhir kali aku merasa ringan, bahagia, dan benar-benar dicintai tanpa syarat? Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku mengeluarkannya dari tas dan melihat nama yang muncul di layar, ibuku. Seolah ia bisa merasakan bahwa aku sedang membutuhkan seseorang untuk berbicara. Assalamualaikum, Dinda. Suara ibu terdengar lembut di telingaku, membawa kehangatan yang sudah lama kurindukan. Waalaikumsalam, Bu. Suaraku nyaris bergetar. Kamu baik-baik saja, Nah? Tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab, Dinda nggak tahu, Bu. Dinda... Ibu menghela napas di seberang telepon. Nak, tidak ada pernikahan yang sempurna. Tapi pernikahan yang baik adalah pernikahan yang membuatmu merasa aman dan dihargai. Kalau kamu harus terus merasa sendirian dalam pernikahanmu, lalu buat apa kamu bertahan? Aku menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ibu benar. Aku tidak bisa terus mempertahankan sesuatu yang sudah tidak lagi membuatku bahagia. Ibu nggak akan pernah menyuruh kamu untuk pergi atau bertahan, Nak. Itu keputusan kamu. Tapi yang ibu ingin kamu ingat adalah, kamu perempuan yang berhak dicintai. Kamu berhak bahagia, kata ibu lagi, suaranya penuh kelembutan. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku perempuan yang berhak dicintai. Tapi di rumah itu, di dalam pernikahan ini, aku tidak merasa dicintai. Aku hanya merasa terabaikan, merasa seperti seseorang yang harus terus berusaha agar bisa diterima, meski pada akhirnya tetap saja ditolak. Aku menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dalam hati, aku tahu, keputusan itu semakin jelas di depan mataku. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang seseorang yang tidak pernah menghargai kehadiranku. Jika aku ingin menemukan kebahagiaanku sendiri, aku harus berani melangkah.
Dan mungkin waktunya sudah tiba. Setelah percakapan dengan ibu di taman, aku pulang dengan hati yang semakin mantap. Aku tahu keputusan ini tidak bisa diambil dalam satu malam, tapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa terus-menerus menunda. Setiap hari yang aku habiskan di rumah ini hanya membuatku semakin kehilangan diriku sendiri. Aku ingin bahagia. Aku ingin dicintai. Tapi semakin lama aku berada di sini, semakin aku menyadari bahwa semua itu hanyalah angan-angan kosong. Ketika aku tiba di rumah, suasana terasa sunyi. Mas Ferry belum pulang kerja, dan Bu Ida entah berada di mana. Aku masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang, menatap sekelilingku. Ini adalah tempat yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman bagiku, tempat di mana aku bisa merasa aman dan damai. Tapi yang kurasakan hanyalah kehampaan. Aku membuka lemari dan mulai menarik keluar beberapa pakaian, melipatnya perlahan sebelum memasukkannya ke dalam koper kecil. Aku tidak berencana pergi hari ini, tapi aku ingin bersiap. Aku ingin memastikan bahwa ketika saatnya tiba, aku tidak akan ragu lagi. Saat aku sedang memasukkan beberapa baju ke dalam koper, pintu kamar terbuka. Aku menoleh dan melihat Mas Ferry berdiri di ambang pintu, tatapannya penuh kebingungan. Ia menatap koper yang terbuka di atas ranjang, lalu kembali menatapku. "Dinda, kamu mau kemana?" Tanyanya dengan nada curiga. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab, "Aku nggak tahu, Mas. Tapi aku rasa aku harus pergi." Wajah Mas Ferry berubah. Ia berjalan mendekat, duduk di sampingku, dan menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Kenapa tiba-tiba ngomong gitu? Kamu kenapa?" Aku tertawa kecil, getir. "Mas, aku nggak tiba-tiba. Aku sudah lama merasa seperti ini. Aku sudah lama merasa sendirian di dalam pernikahan ini. Aku sudah lama berharap Mas bisa berubah, bisa melihat apa yang aku rasakan. Tapi ternyata, aku hanya berharap pada sesuatu yang gak akan pernah terjadi." Mas Ferry mengerutkan kening. "Aku nggak ngerti, Dinda. Aku selalu berusaha jadi suami yang baik. Aku kerja keras buat kamu, aku nggak pernah selingkuh, aku nggak pernah mukul kamu. Kenapa kamu malah mau pergi?" Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit saja ketulusan dalam kata-katanya. Tapi yang kudengar hanyalah pembelaan. Seakan-akan, selama ia tidak melakukan kesalahan besar seperti berselingkuh atau melakukan kekerasan fisik, maka aku tidak punya alasan untuk merasa tidak bahagia. "Mas, pernikahan itu bukan cuma soal nggak selingkuh atau nggak mukul istri. Aku butuh suami yang bisa jadi sandaran buat aku. Aku butuh suami yang bisa berdiri di sampingku, yang bisa membelaku ketika orang lain merendahkanku. Tapi Mas nggak pernah ada di sana untukku," suaraku bergetar. Mas Ferry mendesah, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Ini gara-gara ibu ya? Kamu masih belum bisa terima sikap ibu ke kamu?" Aku menatapnya tajam. "Mas, ini bukan cuma soal ibu. Ini soal kita. Soal Mas yang gak pernah berusaha untuk membuat aku merasa dihargai. Soal Mas yang selalu memilih diam setiap kali aku butuh Mas untuk bersuara." Mas Ferry terdiam. Aku bisa melihat ada sesuatu di matanya, mungkin rasa bersalah, mungkin juga hanya rasa tidak nyaman karena harus menghadapi kenyataan yang selama ini ia abaikan. Tapi yang pasti, ia tidak mengatakan apapun untuk membantah kata-kataku. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata dengan suara pelan, "Dinda, kita bisa coba lagi. Aku janji aku akan lebih perhatian sama kamu. Aku akan lebih mendengarkan." Aku menutup mata, menggeleng pelan. "Aku sudah lelah berharap, Mas. Aku sudah terlalu sering mendengar janji-janji seperti ini. Tapi pada akhirnya, tidak ada yang berubah." Hening menyelimuti ruangan. Aku bisa merasakan Mas Ferry ingin mengatakan sesuatu, ingin meyakinkanku untuk tetap tinggal. Tapi aku juga tahu, dalam hatinya, ia sadar bahwa aku sudah tidak bisa lagi percaya pada kata-kata tanpa tindakan. Akhirnya, aku bangkit dari tempat tidur, menutup koperku perlahan. "Aku nggak akan pergi hari ini, Mas. Tapi aku ingin Mas tahu, aku sudah tidak lagi melihat alasan untuk bertahan." Mas Ferry menatapku dengan mata yang kosong. Ia tidak mencoba menahanku, tidak mencoba membantah lagi. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami bahwa aku sudah berada di ambang batas.
Aku meninggalkan kamar, membiarkannya duduk di sana dengan pikirannya sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi yang pasti, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedikit lebih ringan. Karena aku tahu, aku tidak lagi akan terjebak dalam harapan yang sia-sia. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa benar-benar aku perhatikan. Suasana rumah begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara kipas angin yang berputar di langit-langit. Mas Ferry masih di kamar, dan Bu Ida juga entah sedang di mana. Aku merasa seperti orang asing di rumah ini, rumah yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman dan nyaman. Pikiranku masih dipenuhi dengan percakapan tadi sore. Mas Ferry berjanji akan berubah, tapi aku tahu betul bahwa kata-kata saja tidak cukup. Aku sudah terlalu sering mendengar janji-janji semacam itu, dan pada akhirnya, semuanya kembali seperti semula. Aku sudah cukup lelah menunggu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatiku yang terasa semakin berat. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kutakutkan? Apakah aku takut meninggalkan pernikahan ini karena aku masih mencintai Mas Ferry? Ataukah aku hanya takut menghadapi kenyataan bahwa aku harus memulai semuanya dari awal? Di tengah lamunanku, tiba-tiba aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan melihat Bu Ida berdiri di ambang pintu ruang tamu, menatapku dengan ekspresi dinginnya yang biasa. Aku tahu, pasti ada sesuatu yang ingin ia katakan. "Kamu kenapa diam di sini? Lagi mikirin apa?" Tanyanya dengan nada tajam. Aku menghela napas pelan. "Nggak ada, Bu. Cuma lagi duduk saja." Bu Ida melipat tangannya di depan dada, lalu berjalan mendekat. "Aku dengar kamu tadi ribut sama Ferry," katanya tanpa basa-basi. Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu, apapun yang kukatakan hanya akan menjadi bahan baginya untuk semakin merendahkanku. Tapi aku juga sudah terlalu lelah untuk terus menghindari konfrontasi. "Iya, Bu. Kami bicara tentang pernikahan kami," jawabku akhirnya. Bu Ida mendengus. "Kamu ini kenapa sih? Sudah punya suami baik seperti Ferry, tapi masih saja banyak mengeluh." "Aku ini dulu menikah sama bapaknya Ferry, gak pernah ngeluh walaupun susah. Istri itu harus nurut, harus sabar. Bukan malah bikin ribut terus." Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosiku. Selama ini, aku selalu mencoba menghormatinya sebagai mertuaku. Tapi kata-kata yang terus ia ucapkan hanya semakin membuatku yakin bahwa aku tidak bisa terus bertahan di sini. "Bu, saya bukan tidak bersyukur punya Mas Ferry sebagai suami. Tapi kalau saya terus-menerus merasa tidak dihargai, apakah saya harus tetap bertahan hanya karena saya seorang istri?" Tanyaku, berusaha tetap tenang. Bu Ida tertawa kecil, sinis. "Halah, masalah kamu ini cuma soal perasaan. Perasaan itu bisa diatur, bisa dikendalikan. Jangan jadi perempuan yang manja. Hidup itu nggak selalu harus bahagia." Aku menatapnya, dan saat itu aku benar-benar sadar, aku dan Bu Ida tidak akan pernah bisa melihat dunia dengan cara yang sama. Baginya, perempuan harus bertahan, tidak peduli seberapa menyakitkan keadaan yang harus ia jalani. Tapi bagiku, pernikahan bukan sekadar bertahan. Pernikahan seharusnya membawa kebahagiaan, atau setidaknya, ketenangan. Aku bangkit dari kursi, berdiri tegak di hadapan Bu Ida. "Maaf, Bu. Tapi saya tidak bisa hidup seperti yang Ibu pikirkan. Saya juga manusia, saya punya hak untuk bahagia. Kalau selama ini saya berusaha bertahan, itu karena saya masih berharap. Tapi sekarang, saya sadar bahwa tidak ada yang akan berubah. Saya tidak mau lagi terus berharap pada sesuatu yang tidak pasti." Wajah Bu Ida berubah. Aku bisa melihat amarah di matanya, tapi kali ini, aku tidak peduli. Aku sudah cukup lama menahan diri. Sudah cukup lama membiarkan diriku dihina, diremehkan, dianggap tidak berharga. Tanpa menunggu reaksinya, aku melangkah pergi menuju kamar. Aku bisa mendengar suara Bu Ida yang masih mengomel di belakangku, tapi aku tidak lagi mendengarkan. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu, lalu duduk di tepi ranjang sambil menatap koper yang masih tertutup. Besok, aku akan pergi. Aku sudah cukup lama membiarkan diriku menderita dalam pernikahan ini.
Aku sudah cukup lama menunggu keajaiban yang tidak pernah datang. Besok, aku akan memilih diriku sendiri. Karena aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Malam terasa begitu panjang. Aku berbaring di ranjang dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara detak jam di dinding terasa semakin lambat, seolah waktu sengaja mempermainkanku. Di sampingku, Mas Ferry tertidur nyenyak, seakan tidak ada masalah yang membebani pikirannya. Aku menoleh ke arahnya, mencoba mencari sisa-sisa perasaan yang dulu pernah ada. Tapi semakin lama aku menatapnya, semakin aku menyadari bahwa tidak ada lagi yang tersisa. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan hatiku. Besok, aku akan pergi. Besok, aku akan mengambil langkah pertama untuk meninggalkan semua ini. Tapi mengapa hatiku masih terasa berat? Apakah ini karena ketakutan akan masa depan yang belum jelas? Ataukah ini hanya karena aku masih berharap keajaiban terjadi di detik-detik terakhir? Ketika fajar mulai menyingsing, aku bangkit dari tempat tidur dengan hati yang sudah bulat. Aku berjalan ke lemari, mengambil koper yang sudah kupersiapkan sejak beberapa hari lalu. Aku membuka pintu kamar dengan hati-hati, melangkah keluar tanpa membuat suara. Aku tidak ingin ada perpisahan yang dramatis. Aku tidak ingin ada pertengkaran lagi. Aku hanya ingin pergi dengan tenang. Namun, saat aku melangkah ke ruang tamu, aku terkejut mendapati Bu Ida sudah duduk di sana, menatapku dengan ekspresi penuh amarah. Aku berhenti sejenak, mencoba mengendalikan diri. Aku sudah menduga bahwa ini tidak akan semudah yang kubayangkan. Mau kemana kamu? Tanyanya dengan suara dingin. Aku menelan ludah, lalu menjawab dengan tenang, saya mau pulang ke rumah orang tua saya, Bu. Bu Ida mendengus. Hah? Jadi ini caramu menyelesaikan masalah? Kabur begitu saja? Dasar perempuan gak tahu diri. Setelah semua yang sudah kami berikan untuk kamu, sekarang kamu mau pergi. Aku menggenggam pegangan koperku erat-erat. Bu, saya tidak pernah meminta apapun dari keluarga ini. Saya sudah berusaha bertahan, tapi saya tidak bisa terus hidup dalam keadaan seperti ini. Saya hanya ingin mencari kebahagiaan saya sendiri. Bu Ida bangkit dari duduknya, mendekat ke arahku. Kebahagiaan? Perempuan seperti kamu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Kamu pikir dengan pergi dari rumah ini, hidup kamu akan lebih baik? Kamu akan menyesal, Dinda. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan emosiku. Kalau saya menyesal, itu urusan saya, Bu. Tapi saya tidak mau menghabiskan sisa hidup saya dalam pernikahan yang membuat saya merasa sendirian. Saya sudah cukup lama menahan diri. Sekarang, saya ingin memilih jalan saya sendiri. Saat itu, Mas Ferry muncul dari kamar, wajahnya masih terlihat mengantuk. Ketika ia melihat koper di tanganku, ia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Dinda, kamu serius mau pergi? Tanyanya, suaranya terdengar lebih terkejut daripada marah. Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit saja alasan untuk tetap bertahan. Tapi tidak ada. Aku sudah terlalu lelah berharap. Aku sudah terlalu lelah menunggu perubahan yang tidak pernah datang. Iya, Mas. Aku sudah memutuskan. Mas Ferry mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu mendekat ke arahku. Dinda, jangan begini. Kita bisa coba lagi. Aku janji aku akan berubah. Aku tersenyum pahit. Mas, aku sudah terlalu sering mendengar janji itu. Tapi setiap kali aku percaya, setiap kali aku memberi kesempatan, tidak ada yang berubah. Aku tidak bisa lagi terus berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Mas Ferry terdiam. Aku bisa melihat kebingungan dan ketidakpercayanya. Mungkin dalam pikirannya, ia tidak pernah benar-benar menganggap bahwa aku akan pergi. Mungkin ia mengira aku hanya mengancam, hanya mencari perhatian. Tapi kali ini, aku benar-benar pergi. Aku berbalik, berjalan menuju pintu. Namun sebelum aku bisa membuka pintu, Bu Ida berbicara lagi dengan nada penuh kebencian. Pergilah. Kamu bukan siapa-siapa lagi bagi keluarga ini. Jangan pernah kembali. Aku menoleh, menatapnya dengan tatapan penuh ketenangan. Baik, Bu. Saya memang bukan siapa-siapa di sini. Dan saya juga tidak ingin kembali ke tempat yang tidak pernah menganggap saya sebagai keluarga.
Aku membuka pintu dan melangkah keluar, membiarkan udara pagi yang segar menyambutku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa beban di dadaku berkurang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berjalan. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku telah mengambil langkah pertama menuju kebahagiaan yang aku cari. Aku menatap langit yang mulai terang, tersenyum kecil. Aku telah memilih diriku sendiri. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Angin pagi menyambutku saat aku melangkah keluar dari rumah itu, rumah yang selama ini lebih sering menjadi tempat luka daripada kenyamanan. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara segar memenuhi paru-paruku, seakan membersihkan semua kepedihan yang telah lama mengendap di hatiku. Langkahku terasa berat, bukan karena ragu, tapi karena aku tahu bahwa apapun yang terjadi setelah ini, hidupku tidak akan lagi sama. Aku menoleh sebentar ke belakang, menatap pintu yang kini tertutup rapat. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah kembali ke sini dan sejujurnya, aku juga tidak peduli. Yang aku tahu, aku telah membuat keputusan yang benar. Aku melangkah menuju pinggir jalan, menunggu angkutan yang akan membawaku pulang ke rumah orang tuaku. Dalam hati, aku bertanya-tanya bagaimana reaksi mereka nanti. Aku yakin ibu pasti akan menyambutku dengan pelukan hangat dan air mata. Tapi bagaimana dengan ayah? Apakah beliau akan kecewa karena pernikahanku tidak berhasil? Ataukah beliau akan memahami bahwa aku telah berusaha sebisa mungkin? Saat sebuah mobil melintas, aku melambai dan kendaraan itu berhenti. Aku masuk ke dalam dan memberitahu alamat tujuanku. Selama perjalanan, pikiranku dipenuhi kenangan. Aku mengingat kembali hari-hari ketika aku pertama kali menikah dengan Mas Ferry. Betapa bahagianya aku saat itu, berpikir bahwa pernikahan kami akan penuh cinta dan dukungan. Aku bahkan mengabaikan beberapa tanda-tanda awal bahwa Mas Ferry bukanlah pria yang benar-benar siap menjadi suami yang bertanggung jawab. Tapi cinta membuatku buta, membuatku bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Aku juga mengingat bagaimana perlahan-lahan Bu Ida mulai menunjukkan sikap aslinya. Di awal, dia tampak baik, tapi lama-kelamaan, aku sadar bahwa baginya, aku tidak lebih dari seorang menantu yang harus tunduk pada semua kehendaknya. Kata-kata kasarnya, ejekan-ejekannya terhadap keluargaku, serta ketidakpeduliannya terhadap perasaanku, semua itu telah mengikis rasa hormatku padanya. Dan Mas Ferry? Ia selalu memilih diam. Ia tidak pernah berdiri di sisiku. Aku tahu, sebagian orang mungkin akan mengatakan bahwa aku seharusnya lebih bersabar. Tapi berapa lama aku harus menunggu sebelum akhirnya menyadari bahwa pernikahan ini hanya membawa luka? Mobil yang kutumpangi akhirnya sampai di depan rumah orang tuaku. Aku menatap rumah sederhana itu, rumah yang telah menyimpan begitu banyak kenangan masa kecilku. Aku turun dari mobil, membayar ongkos, lalu menarik koperku menuju pintu depan. Tanganku sedikit gemetar saat mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka, dan wajah ibu muncul dari baliknya. Mata beliau langsung membesar saat melihatku berdiri di sana dengan koper di tanganku. Tanpa berkata apapun, ibu langsung menarikku ke dalam pelukannya. Aku merasakan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya mengalir begitu saja. "Nak, kamu pulang?" Suara ibu bergetar, mencerminkan betapa terkejut dan bahagianya beliau melihatku kembali. Aku mengangguk di bahunya. "Ibu, aku nggak bisa bertahan lagi. Aku capek, Bu." Ibu semakin mengeratkan pelukannya, mengusap punggungku seolah mencoba menenangkan semua kepedihan yang ada dalam hatiku. Setelah beberapa saat, beliau melepas pelukannya dan menatapku dengan penuh kasih sayang. "Kamu nggak usah cerita sekarang kalau belum siap. Yang penting, kamu pulang. Ibu selalu ada buat kamu." Aku tersenyum di tengah air mataku. Aku benar-benar bersyukur memiliki seorang ibu seperti beliau. Seorang ibu yang tidak akan pernah meninggalkanku, apapun yang terjadi. Dari dalam rumah, aku melihat ayah berjalan keluar dari ruang tengah. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tapi ada sesuatu di matanya yang menunjukkan bahwa beliau tahu apa yang sedang terjadi. Aku menunduk, merasa sedikit takut dengan reaksinya. "Kamu sudah makan?" tanya ayah tiba-tiba.
Aku mengangkat kepala, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Aku menggeleng pelan. Ayah menghela napas, lalu berkata dengan nada yang lembut, "Kalau begitu, ayo makan dulu. Kita bicara setelah kamu merasa lebih tenang." Aku tidak bisa menahan senyumku. Ayah mungkin bukan orang yang banyak bicara, tapi dari kata-kata sederhananya itu, aku tahu bahwa beliau menerimaku kembali tanpa syarat. Aku tidak perlu merasa malu karena telah gagal dalam pernikahanku. Aku tidak perlu merasa seperti seorang pecundang. Aku adalah anak mereka, dan mereka tetap menyayangiku, apapun yang terjadi. Saat aku melangkah masuk ke dalam rumah, beban di hatiku mulai terasa lebih ringan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku telah pulang ke tempat di mana aku benar-benar diterima dan dicintai. Aku telah kembali ke tempat di mana aku bisa memulai kembali hidupku dengan lebih baik. Dan kali ini, aku akan memastikan bahwa aku tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkanku. Aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Hari pertama kembali ke rumah orang tuaku terasa seperti mimpi. Aku duduk di teras, memandangi halaman depan yang dipenuhi tanaman hijau milik ibu. Dulu, saat masih kecil, aku sering membantu beliau menyiram tanaman di pagi hari. Namun, setelah menikah, kehidupanku berubah drastis. Aku jarang sekali pulang, lebih sering sibuk dengan urusan rumah tangga dan mencoba menyenangkan keluarga suamiku. Sekarang, aku kembali ke sini, bukan sebagai anak perempuan yang pergi dengan penuh harapan untuk membangun rumah tangganya sendiri, tetapi sebagai seorang wanita yang membawa luka dan kekecewaan. Ibu keluar dari dalam rumah dengan membawa secangkir teh hangat, lalu duduk di sebelahku. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya menyodorkan cangkir itu kepadaku. Aku menerimanya dengan tangan sedikit gemetar. Setelah semalam menangis di pelukan ibu dan berbicara sedikit tentang perasaanku, hari ini aku merasa sedikit lebih tenang. Namun, itu bukan berarti luka yang ada di hatiku sudah sembuh. "Nak, kamu mau cerita lebih lanjut?" Ibu bertanya dengan suara lembut, seakan tidak ingin memaksaku. Aku menghela napas panjang, menatap langit yang mulai cerah. Aku merasa gagal, Bu. Aku dulu berpikir bahwa menikah adalah langkah menuju kebahagiaan. Aku ingin punya keluarga yang harmonis, seperti yang ayah dan ibu miliki. Tapi nyatanya, aku malah merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ibu mengangguk pelan, menatapku dengan penuh kasih sayang. "Menikah bukan hanya soal bertahan, Nak. Kadang, kita juga harus tahu kapan harus berhenti berjuang. Ibu tahu, kamu sudah berusaha sebisa mungkin. Tapi kalau perjuanganmu hanya menyakiti dirimu sendiri, apa itu masih bisa disebut pernikahan yang sehat?" Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Kata-kata ibu begitu sederhana, tapi tepat sasaran. Aku dulu berpikir bahwa selama aku bertahan, segala sesuatu akan membaik. Tapi semakin lama aku berada dalam pernikahan itu, semakin aku sadar bahwa aku hanyalah satu-satunya pihak yang berjuang. Mas Ferry selalu bilang dia akan berubah, Bu. Tapi nyatanya, dia tetap sama. Setiap kali aku mencoba bicara, dia selalu menyalahkanku. Lalu Bu Ida, ibu pasti ingat bagaimana sikapnya padaku sejak awal. Aku selalu dianggap tidak cukup baik, selalu dihina dan diremehkan. Aku bisa saja bertahan lebih lama, tapi untuk apa, kalau aku terus-menerus diperlakukan seperti itu? Ibu menepuk tanganku dengan lembut. "Kamu sudah cukup lama menahan semuanya sendiri, Nak. Sekarang saatnya kamu memikirkan dirimu sendiri. Tidak ada yang salah dengan memilih kebahagiaanmu sendiri." Aku menatap ibu, lalu tersenyum kecil. Betapa beruntungnya aku memiliki orang tua yang selalu mendukungku, meskipun aku telah gagal dalam pernikahanku. Setidaknya, aku tahu bahwa aku masih memiliki tempat untuk pulang. Saat itu, ayah keluar dari rumah dan menghampiri kami. Wajahnya tetap serius seperti biasa, tapi aku bisa melihat ada kehangatan di balik ekspresinya. Beliau duduk di kursi kayu di samping kami, menyesap kopi hitam yang selalu menjadi favoritnya di pagi hari. "Jadi setelah ini, kamu mau apa?" Ayah bertanya, tanpa basa-basi. Aku terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. Aku belum benar-benar memikirkan langkah selanjutnya.
Selama ini, pikiranku hanya dipenuhi keinginan untuk keluar dari pernikahan yang menyiksaku. Tapi setelah berhasil melakukannya, aku merasa kosong. Aku belum tahu ya. Aku hanya ingin menata hidupku dulu. Mungkin aku akan mencari pekerjaan lagi, mencoba mandiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa bergantung pada siapapun. Ayah mengangguk pelan, tampak puas dengan jawabanku. Itu keputusan yang bagus. Jangan biarkan kegagalan ini membuatmu merasa tidak berharga. Justru ini saatnya kamu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa bangkit. Aku tersenyum kecil, merasa lebih tenang mendengar kata-kata ayah. Beliau memang bukan orang yang suka berbasa-basi, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu bermakna dalam. Aku merasa bahwa beliau tidak kecewa padaku. Sebaliknya, beliau ingin aku bangkit dan menjadi lebih kuat. Setelah beberapa saat berbicara, aku masuk ke dalam kamar lamaku. Aku duduk di ranjang yang dulu selalu menjadi tempat ternyamanku sebelum menikah. Dulu, aku berpikir bahwa setelah menikah, aku tidak akan pernah kembali ke kamar ini. Aku membayangkan hidup bahagia bersama suami di rumah sendiri. Tapi hidup ternyata memiliki rencana lain. Aku mengambil ponselku dan membuka media sosial. Aku belum memberitahu banyak orang tentang keputusanku untuk meninggalkan pernikahan ini. Aku yakin, cepat atau lambat, kabar ini akan menyebar. Orang-orang di kampung pasti akan membicarakanku. Akan ada yang menatapku dengan kasihan, ada juga yang mungkin mengejekku karena gagal mempertahankan rumah tangga. Tapi, untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Aku tidak ingin lagi menjalani hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Aku telah melewati masa-masa sulit, dan sekarang aku hanya ingin menyembuhkan diriku sendiri. Aku menarik napas panjang, lalu menatap bayanganku di cermin. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku mungkin datang ke rumah ini dalam keadaan terluka, tapi aku yakin, aku bisa bangkit kembali. Aku akan membangun hidupku dengan tanganku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanku lagi. Di luar jendela, matahari mulai naik lebih tinggi. Hari ini adalah awal dari hidupku yang baru. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tanganku. Aku menatap keluar jendela, mengamati kehidupan di desa kecil tempat aku dibesarkan. Aku melihat anak-anak berlarian di jalanan, ibu-ibu berkumpul di depan rumah mereka, membicarakan berbagai hal. Aku tahu, dalam beberapa hari ke depan, mungkin aku akan menjadi salah satu topik pembicaraan mereka. Perempuan yang pulang setelah gagal dalam pernikahan. Tapi anehnya, kali ini aku tidak merasa peduli. Aku sudah terlalu lelah mengkhawatirkan omongan orang lain. Aku ingin fokus pada diriku sendiri, pada masa depanku, pada kebahagiaan yang selama ini aku abaikan demi mempertahankan sesuatu yang tidak layak aku perjuangkan. Ibu duduk di sebelahku, membawa sepiring pisang goreng. Beliau menatapku dengan senyum lembut sebelum berkata, "Nak, kamu sudah memikirkan rencana ke depan." Aku mengaduk tehku pelan sebelum menjawab, "Aku ingin bekerja lagi, Bu. Aku ingin punya penghasilan sendiri." Ibu mengangguk penuh pengertian. "Itu pilihan yang bagus. Kamu sudah terlalu lama mengorbankan diri untuk sesuatu yang tidak layak. Sekarang saatnya kamu membangun kembali hidupmu." Aku tersenyum. Sejak kecil, ibu selalu menjadi sumber kekuatanku. Beliau adalah orang yang selalu ada, yang selalu memahami tanpa harus aku jelaskan panjang lebar. Aku sangat bersyukur karena masih bisa kembali ke rumah ini, ke pelukan orang-orang yang benar-benar menyayangiku. Tiba-tiba, suara notifikasi ponselku berbunyi. Aku mengambilnya dan melihat sebuah pesan dari sahabat lamaku, Rina. "Din, aku dengar kamu sudah pulang. Aku pengen ketemu, bisa?" Aku tersenyum kecil. Rina adalah teman baikku sejak SMA, tapi sejak aku menikah, aku jarang sekali berkomunikasi dengannya. Aku terlalu sibuk dengan kehidupanku sebagai istri, terlalu sibuk berusaha menyenangkan mertua dan mempertahankan rumah tangga yang penuh luka. Aku segera membalas, "Tentu. Ketemu di mana?" Beberapa menit kemudian, kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Aku merasa sedikit gugup, karena ini pertama kalinya aku keluar rumah setelah kepulanganku. Tapi aku tahu, aku harus mulai membuka diri lagi. Aku tidak bisa terus bersembunyi.
Siang itu, aku pergi menemui Rina. Begitu melihatku, dia langsung memelukku erat. Din, aku kaget waktu dengar kabar kamu cerai. Tapi jujur, aku juga lega. Aku tahu kamu nggak bahagia. Aku tertawa kecil. Kamu memang selalu bisa membaca perasaanku, Rin. Kami duduk dan mulai berbicara. Aku menceritakan semuanya. Tentang bagaimana aku bertahan, tentang penghinaan dari Bu Ida, tentang janji-janji kosong Mas Ferry yang tidak pernah ditepati. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menggelengkan kepala dengan kesal. Din, aku benar-benar salut sama kamu. Banyak perempuan yang memilih bertahan meskipun mereka menderita, hanya karena takut sendirian atau takut dicap buruk oleh masyarakat. Tapi kamu berani keluar dari itu semua. Aku tersenyum pahit. Keberanian itu butuh waktu, Rin. Aku butuh bertahun-tahun untuk menyadari bahwa aku layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Rina menggenggam tanganku. Kamu nggak sendirian, Din. Kalau kamu butuh pekerjaan, aku bisa bantu. Di kantorku lagi butuh tenaga administrasi. Aku bisa merekomendasikan kamu. Mataku membesar. Serius, Rin? Aku sangat butuh pekerjaan. Rina mengangguk. Serius? Aku tahu kamu cerdas dan pekerja keras. Aku yakin kamu bisa. Aku merasa harapan mulai tumbuh di dalam hatiku. Mungkin inilah langkah awal untuk membangun kembali hidupku. Aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang hanya duduk dan menerima nasib. Aku akan berusaha, aku akan bangkit. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah panggilan masuk ke ponselku. Aku melihat nama yang tertera di layar dan hatiku langsung berdegup kencang. Itu adalah nomor Mas Ferry. Tanganku gemetar saat aku mengangkatnya. Halo? Suara di seberang terdengar berat dan lelah. Dinda, kita bisa bicara? Aku menutup mata, menarik napas panjang sebelum menjawab, untuk apa, Mas? Mas Ferry terdiam sejenak sebelum berkata, aku menyesal. Aku sadar aku telah menyia-nyiakan kamu. Aku merasakan hatiku berkecamuk. Dulu, aku mungkin akan langsung luluh mendengar kata-kata itu. Tapi sekarang, aku tidak yakin. Aku telah melewati terlalu banyak luka, terlalu banyak penghinaan. Apakah aku harus memberi kesempatan lagi? Ataukah aku harus tetap melangkah ke depan tanpa menoleh ke belakang? Aku menatap Rina yang masih menungguku dengan penuh perhatian. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam lingkaran yang sama. Aku harus memilih kebahagiaanku sendiri. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponsel yang masih menampilkan nama Mas Ferry. Hatiku berdebar kencang. Aku mengira semua ini telah berakhir, bahwa keputusanku untuk pergi sudah cukup jelas. Tapi kini, dia kembali, membawa kata-kata yang seharusnya diucapkan sejak lama, penyesalan. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku sebelum akhirnya menjawab, Mas, aku sudah terlalu lelah. Di seberang telepon, Mas Ferry terdiam. Aku bisa mendengar hembusan napasnya, terdengar berat, seakan ada beban besar yang sedang ia pikul. Aku tahu aku salah, Dinda. Aku sadar aku bukan suami yang baik. Aku membiarkan ibu memperlakukanmu dengan buruk, aku tidak pernah membelamu, dan aku menyesal. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang mulai muncul. Selama bertahun-tahun, aku menunggu kata-kata itu. Aku pernah berharap suatu hari Mas Ferry akan menyadari kesalahannya, bahwa dia akan berubah dan memperbaiki semuanya. Tapi sekarang, setelah aku pergi, barulah dia merasa kehilangan? Kalau Mas sadar sekarang, kenapa dulu Mas diam saja? Kenapa setiap kali aku mencoba bicara, Mas selalu bilang aku terlalu berlebihan? Kenapa aku harus menanggung semua sakit sendiri? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku mendengar Mas Ferry menarik napas dalam. Aku bodoh, Din. Aku pikir kamu akan tetap bertahan, bahwa semua ini hanya ujian yang bisa kita lewati. Aku tidak pernah benar-benar mendengarkanmu. Aku selalu menganggap bahwa pernikahan itu soal bertahan, tanpa aku sadar bahwa akulah yang membuatmu menderita. Mataku panas. Aku ingin tertawa sinis, tapi yang keluar justru helaan napas panjang. Sekarang Mas baru menyadari itu? Setelah aku pergi? Setelah aku melewati semua rasa sakit itu sendirian. Aku ingin memperbaiki semuanya, Din.
Aku ingin kita mulai lagi. Aku terdiam. Ada bagian kecil dalam hatiku yang masih ingin percaya, yang masih ingin kembali kepada pria yang dulu pernah aku cintai sepenuh hati. Tapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan. Aku tidak bisa melupakan bagaimana aku berjuang sendiri, bagaimana aku harus menelan semua hinaan Bu Ida, bagaimana Mas Ferry selalu memilih diam saat aku dihancurkan sedikit demi sedikit. Aku memejamkan mata. Aku tahu jika aku kembali, aku mungkin akan mendengar janji-janji manis yang sama. Tapi pada akhirnya, aku akan kembali terjebak dalam lingkaran yang menyakitkan. Mas Ferry, aku sudah memilih jalanku. Kali ini, suara Mas Ferry terdengar putus asa. Jangan bilang kamu sudah tidak mencintaiku, Din. Aku membuka mata, menatap pantulan diriku di cermin. Aku melihat seorang perempuan yang telah berjuang begitu keras untuk membebaskan dirinya. Seorang perempuan yang dulu rapuh, yang dulu selalu berharap ada orang lain yang menyelamatkannya. Tapi kini, aku telah menyelamatkan diriku sendiri. Aku menghela napas dan berkata dengan mantap, mungkin aku masih menyimpan perasaan itu, Mas. Tapi itu tidak cukup. Aku sudah cukup menderita. Aku tidak bisa kembali. Mas Ferry terdiam lama sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih, aku mengerti. Aku menutup telepon, menatap layar ponsel yang kini hanya menampilkan pantulan wajahku sendiri. Aku merasa lega, tapi di saat yang sama, ada sedikit kesedihan yang tersisa. Tidak mudah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang pernah begitu aku cintai. Tapi aku tahu, ini adalah keputusan yang benar. Beberapa hari setelah panggilan itu, aku mulai fokus pada rencana baruku. Rina membantuku mengajukan lamaran pekerjaan di kantornya, dan aku mulai mempersiapkan diri untuk kembali bekerja. Ibu dan ayah selalu mendukung keputusanku, dan aku merasa lebih kuat dengan mereka di sisiku. Namun, tak lama setelah itu, kabar mengejutkan datang dari kampung sebelah. Bu Ida, mertua yang selama ini selalu merendahkanku, mengalami kesulitan besar. Usaha keluarganya mengalami kebangkrutan. Bisnis yang selama ini mereka banggakan ternyata memiliki banyak utang yang belum terbayar. Aku mendengar bahwa rumah mereka bahkan terancam disita. Aku tidak bisa menyangkal bahwa ada bagian dalam diriku yang merasa ini adalah bentuk karma. Bu Ida selalu merendahkan keluargaku hanya karena orang tuaku belum pernah umroh, sedangkan dia selalu membanggakan kekayaannya yang memungkinkan dia dan suaminya pergi ke tanah suci berkali-kali. Tapi lihatlah sekarang, semua yang ia banggakan mulai runtuh. Suatu siang, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Saat aku membukanya, hatiku terasa bergetar. Itu adalah pesan dari Bu Ida. Dinda, tolong temui ibu. Ibu ingin bicara. Aku menatap layar ponsel itu lama. Aku tidak tahu apa yang Bu Ida inginkan dariku sekarang. Apakah dia ingin meminta maaf? Ataukah dia hanya ingin berbicara karena keadaannya sudah berubah? Aku tidak yakin apakah aku ingin bertemu dengannya. Namun, jauh di dalam hatiku, aku merasa ini adalah kesempatan untuk menutup lembaran lama. Aku sudah berjalan jauh untuk mencapai titik ini. Mungkin, inilah saatnya untuk menghadapi masa laluku dengan kepala tegak. Dengan napas panjang, aku mengetik balasan. Baik, Bu. Kita bisa bertemu. Siang itu, aku duduk di sebuah warung kecil di pinggir jalan, menunggu kedatangan Bu Ida. Warung ini cukup sederhana, dengan meja kayu dan bangku panjang yang sudah sedikit usang. Aku sengaja memilih tempat ini, bukan hanya karena lokasinya netral, tapi juga karena aku tidak ingin kembali ke rumah yang dulu pernah kutinggali bersama Mas Ferry. Aku tidak ingin kenangan pahit kembali menghantuiku. Tak lama kemudian, aku melihat sosok Bu Ida memasuki warung. Wanita yang dulu selalu tampak angkuh dan penuh percaya diri itu kini terlihat berbeda. Wajahnya lebih tirus, kulitnya kusam, dan matanya tampak lelah. Dia berjalan dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya, tidak lagi memancarkan aura superior yang dulu selalu membuatku merasa kecil. Aku menarik napas dalam-dalam saat dia duduk di hadapanku. Kami saling menatap dalam diam selama beberapa saat. Aku tidak tahu harus berkata apa, dan sepertinya dia juga sama. Dinda, akhirnya Bu Ida membuka suara. Nada bicaranya jauh lebih lembut dari yang aku ingat. Terima kasih sudah mau bertemu dengan ibu.
Aku hanya mengangguk. Aku tidak ingin bersikap kasar, tapi aku juga tidak ingin berpura-pura bahwa aku baik-baik saja setelah semua perlakuannya terhadapku. Bu Ida menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Ibu tahu kamu pasti masih marah pada ibu. Dan ibu tidak akan menyalahkan kamu kalau kamu benci ibu. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Bu, dulu saya selalu berusaha jadi menantu yang baik. Saya selalu berusaha menghormati ibu, menyayangi Mas Ferry, dan menjaga rumah tangga saya sebaik mungkin. Tapi ibu tidak pernah melihat itu. Yang ibu lihat hanya kekurangan saya. Bu Ida menunduk, jemarinya saling menggenggam erat. Ibu sadar. Ibu terlalu keras padamu. Ibu pikir, kalau kamu bertahan dan terus berusaha, lama-lama kamu akan berubah jadi menantu yang ibu harapkan. Tapi ternyata, ibu salah. Aku tersenyum kecil, tapi bukan senyum bahagia, lebih kepada senyum getir seseorang yang sudah terlalu lama menunggu pengakuan. Ibu salah, tapi butuh waktu bertahun-tahun bagi ibu untuk menyadarinya. Selama itu, saya menderita, Bu. Saya menangis sendirian, saya mencoba bicara pada Mas Ferry, tapi dia selalu memihak ibu. Lalu sekarang, setelah semuanya berakhir, setelah ibu mengalami kesulitan, baru ibu ingin bicara dengan saya. Bu Ida menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya dalam keadaan seperti ini, rentan, tidak berdaya. Dia menarik napas panjang sebelum berkata, "Ibu kehilangan segalanya, Dinda. Bisnis keluarga hancur, rumah kami hampir disita, dan yang paling menyakitkan, Mas Ferry semakin menjauh dari ibu. Dia menyalahkan ibu atas semuanya." Aku menatapnya, mencoba memahami apa yang terjadi. Maksud ibu? Bu Ida mengusap wajahnya. Mas Ferry bilang kalau ibu yang menyebabkan pernikahan kalian hancur. Dia bilang, kalau bukan karena ibu terlalu ikut campur, mungkin kamu masih bersamanya. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus merasa apa. Apakah aku harus merasa kasihan pada Bu Ida? Ataukah aku harus merasa puas karena akhirnya dia mendapatkan balasan atas semua perbuatannya? Ibu menyesal, Dinda. Tapi ibu tahu, penyesalan ini datang terlambat. Ibu hanya ingin meminta maaf. Bukan untuk mengubah masa lalu, tapi karena ibu benar-benar menyesal. Aku menarik napas panjang. Hatiku masih menyimpan luka, tapi aku juga tahu bahwa kebencian tidak akan membawaku kemana-mana. Aku sudah memilih untuk melangkah maju. Aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang dendam. Aku menatap Bu Ida dengan mantap. Saya memaafkan ibu. Matanya membesar, seakan tidak percaya bahwa aku benar-benar mengatakan itu. Aku melanjutkan, tapi memaafkan bukan berarti saya akan melupakan semuanya. Saya tidak akan kembali ke dalam kehidupan itu, Bu. Saya tidak akan kembali ke Mas Ferry, dan saya tidak akan lagi membiarkan orang lain merendahkan saya. Bu Ida mengangguk pelan. Ada air mata yang mengalir di pipinya, tapi kali ini, aku tidak lagi merasa kasihan. Aku hanya merasa lega karena akhirnya, aku bisa menutup lembaran ini tanpa ada penyesalan lagi. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan hati yang lebih ringan. Aku merasa seperti seseorang yang akhirnya berhasil melepaskan beban berat yang selama ini mengikatnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Bu Ida dan keluarganya ke depannya, tapi aku tahu itu bukan lagi urusanku. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar bahwa rumah Bu Ida benar-benar disita, dan mereka harus pindah ke tempat yang lebih sederhana. Mas Ferry juga dikabarkan mulai kehilangan pekerjaannya karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami masalah finansial. Aku tidak merayakan kesulitan mereka, tapi aku percaya bahwa ini adalah cara semesta mengajarkan mereka pelajaran yang dulu tidak pernah mereka hiraukan. Sementara itu, aku mulai menjalani hidup baruku. Aku diterima bekerja di perusahaan tempat Rina bekerja, dan perlahan-lahan aku mulai membangun kemandirianku lagi. Aku menikmati pekerjaanku, menikmati kebebasan yang selama ini tidak pernah aku rasakan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bahagia. Bukan karena seseorang memberikannya kepadaku, tapi karena aku menemukannya sendiri. Lembaranku yang lama telah tertutup. Kini, aku siap untuk menulis kisah yang baru, kisah yang sepenuhnya milikku.